Oke guys, kembali lagi bersama kami berdua, yaitu Sang Becak Lawu, Suwardi, dan saya, Panji Degandiwa. Kaos saya dipakai guys. Hari ini saya spesial menggunakan kaosnya Panji Degandiwa untuk merayakan ulang tahunnya. Masih akhir tahun guys, ngopi dulu. Ya kan karena coklat. Oke, Panas. sebenarnya ini channelnya Mas Wardi, tapi saya di sini seolah-olah saya yang punya. Saya pengen ngebajak. Enggak. Enggak lah, ini kita buat senang-senang, buat suka-suka, buat memberikan info positif buat teman-teman yang nantinya pengen menjadi seorang petarung atau menambah wawasan tentang dunia bela diri. Betul. Nah, jadi gini guys, beberapa waktu yang lalu kami melihat ada sebuah video dari seorang martial artist atau praktisi bela diri yang sangat viral dan fenomenal, yaitu Sebut saja namanya Cynthia Chandrana. ya. Inisialnya itu. Itu bukan inisial. Lengkap ya. Ya, itu Cynthia Chandranaya. Kita melihat videonya karena kita sama-sama tahu ya bahwa Cynthia itu adalah seorang praktisi bela diri yang hebat banget. Kita bisa lihat dari video-videonya dia nendang beton, terus galon kan apa? tabung gas. Dia sangat ahli dalam memperkuat fisiknya melalui latihan yang keras, yang ditempa dengan benar-benar ya entahlah gimana cara menempanya, tapi yang pasti itu kuat banget. Nah, dari saya sering lihat-lihat videonya beliau, di situ saya melihat ada sebuah video yang berkaitan dengan petarung MMA. Di situ video itu memperlihatkan, pertama ada video tentang seorang Tai Chi Master yang fight melawan seorang petarung MMA di mana Tai Chi Masternya kalah. Kemudian di video kedua ada seorang petarung MMA yang akhirnya bertarung di jalanan melawan beberapa orang di situ, dan fighter MMA tersebut kalah sampai koma, masuk rumah sakit. Nah, di sini saya mau bertanya langsung kepada Mas Suwardi, Sang Becak Lawu, di mana Mas Suwardi sendiri ini adalah seorang petarung MMA, the former champion of flyweight dari One Pride Championship ya. Kemudian ya bisa dibilang dia cukup profesional di bidangnya, dia ahli di bidangnya. Dan selain dia seorang fighter MMA, Mas Wardi ini kan juga pesilat. Kita sama-sama tahu Mas Wardi adalah pesilat dari PSHT, ya sama sih saya juga. Tapi dia lebih jago. Makanya di sini saya mau meminta wejangan dari Mas Wardi. Kira-kira tanggapan Mas Wardi gimana sih Mas dari video itu? Oke, kan saya belum melihat video itu sampai selesai, sampai jelas. Cuman sekilas saja, karena saya sambil nyuapin anak, saya nontonnya waktu Panji minta saya untuk nonton itu. Jadi nggak fokus ya, nggak begitu bagus. Cuman sedikit banyak saya mengerti apa yang saya disampaikan Panji tentang video itu. Nah, sekarang yang sebenarnya pengen dipertanyakan yang mana dulu nih? Coba kita bahas satu persatu. Jadi di video itu kan pertama ada seorang Tai Chi Master melawan fighter MMA. Ya. Yang kemudian Tai Chi Masternya kalah. Kalau menurut Mas Wardi sendiri dari video itu gimana tuh Mas? Ya kalah. Saya melihat sorry bercanda guys. Jadi gini, ketika saya melihat pertarungan antara Tai Chi Master sama praktisi katanya yang amatir. Jadi gini, kita kadang suka menjas segala istilah kata apa ya menjas itu? Menilai sesuatu tuh di luar saja. Nah, kita kan tidak tahu di belakang itu ada apa gitu. Nah, mungkin ada peraturan apa atau kepentingan apa, kita nggak tahu. Nah, yang disampaikan Mbak Cynthia itu kan seakan-akan yang saya tangkap ya, yang seakan-akan kayak itu sebuah permainan untuk menaikkan salah satu cabur. Mungkin seperti itu ya kalau orang awam menilai.
bisa jadi seperti itu. Ya nggak ada salahnya, ini bebas. Nah, dunia internet itu bebas menilai. Cuman saya juga pengen mengedukasi juga ke teman-teman, ke dulur-dulur, semua praktisi bela diri atau penikmat bela diri jangan sampai mungkin kebejok atau gimana ya, salah info akhirnya terdoktrin. Dunia MMA dengan dunia Tai Chi itu sedikit berbeda. Ya bukan sedikit, banyak sih banyak perbedaan. MMA seperti apa yang kata dasarnya kan mixed martial arts singkatannya, berarti campuran semua bela diri. Ya tidak menutup kemungkinan Tai Chi ada di dalam MMA ini, sedangkan si masternya cuman memakai mungkin Tai Chi saja. Nah, jadinya ya apa ya, ini pertandingan dua alam gitu loh Pak, yang dua jenis yang berbeda disatunya, nggak nyambung sebenarnya. Kalau pengen menentukan siapa paling jago antara master Tai Chi itu seperti apa ya, sesama Tai Chi. Sama halnya dengan petarung MMA, kalau pengen ngelihat siapa yang paling jago ya tanding dengan orang-orang MMA. Jadi nggak bisa kita campur adukin. Kalau video tadi sebenarnya saya kurang setuju lah, seperti kayak ngebunuh satu karakter bela diri. Nah, penilaiannya Mbak Cynthia itu mungkin agak sedikit timpang ya, kalau saya lihat, saya baca dengan satu derajat atau mungkin agak benci kali ya. Ini nggak tahu juga ya. Ini sudut pandang kegoblokan saya gitu. Begitu Mas. Sampean goblok terus aku Mas, aku kalahan aku. Kaleng-kaleng goblok. Wah, ya. Jadi itu ya guys, perlu digarisbawahi bahwa pertama, MMA itu bukan jenis bela diri ya. MMA itu adalah mixed martial arts atau seni bela diri campuran, di mana di dalam MMA itu sendiri praktisi-praktisi MMA itu mencampurkan beberapa jenis bela diri di mix. Mungkin dari yang ada di MMA sendiri itu pesilat, kemudian belajar Muay Thai, kemudian belajar boxing, terus belajar BJJ. Nah, dia ikut pertandingan MMA. Jadi MMA itu sebenarnya adalah jenis pertandingan, bukan jenis bela diri. Nah, seperti Mas Wardi bilang, kalau diadukan antara MMA melawan Tai Chi Master, itu enggak, kalau kata orang Jawa, enggak apple to apple lah. Enggak apple to apple. Android to apple. Gimana ya, bener ya itu ya itu. Ibarat ya gini, ibarat harimau itu jago kalau di darat. Harimau itu pembunuh kalau di darat. Sementara ikan hiu itu pembunuh kalau di laut. Nah, kalau diketemuin nggak akan pernah bisa. Harimau bertarung sama hiu di laut, harimau mati pasti. Betul. Kan dia nggak bisa napas di air. Begitupun sebaliknya, hiu bertarung di darat lawan harimau, ya hiunya mati. Dia nggak bisa napas di darat. Itu. Jadi kalau mau mempertandingkan sesuatu itu ya harus pada tempatnya, sesuai dengan konteksnya. Kalau memang ada Tai Chi Master mau dipertandingkan, ya pertandinganlah dengan Tai Chi Master. Iya. MMA dengan MMA. Begitu. Nah, kemudian Mas, untuk video kedua yang ada di channel YouTube-nya Mbak Cynthia Chandranaya tadi, gimana tuh menurut Mas Wardi? Seorang mantan fighter MMA ya? Dua orang mantan petarung MMA, bertarung di jalanan, mungkin melawan mungkin ada masalah di jalanan sama orang-orang sekitar situ atau gimana, saya nggak tahu ceritanya. Pokoknya mereka bertarung dengan pemuda-pemuda di situ, dikeroyok dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian endingnya si yang royok itu pakai senjata juga, pakai balok, sampai akhirnya dua orang fighter MMA itu bahkan ketika sudah jatuh pun masih dihajar juga. Menurut Mas Wardi gimana tuh? Jadi ini jatuhnya kayak perkelahian jalanan ya? Perkelahian jalanan. Yang disampaikan Mbak Cynthia ini kayak itu ya, perkelahian jalanan, karena dunia lu katanya ganas. Iya. Kayak virus corona ganas gitu. Oke, ini dari sudut pandang penilaian saya, ya nggak salah juga Mbak Cynthia menilai seperti itu. Akan tetapi kembali lagi ke perkataan saya dari yang awal, kita juga jangan terlalu cepat menilai. Oke, bisa saja terjadi
kondisinya si petarung ini mungkin mulai dari mabuk, kondisi badannya nggak fit. Yap. Nah, ketika kita kondisi badan nggak fit, ya kesenggol dikit jatuh. Oke. Yang kedua, lawannya. Kita nggak tahu lawannya berlatih MMA atau tidak, atau berlatih bela diri atau tidak kan. Karena di sini yang difokusin adalah si korbannya yang petarung MMA, bukan pengeroyoknya siapa. Kita nggak tahu informasinya itu. Oh iya, betul juga sih. Betul Ya juga. kan? Nah yang ketiga, ketika udah berlanjut keluar itu udah dikeroyok berapa orang sih? Atau Nggak pokoknya salah. banyak. Ya, jumlahnya melebihi dari korban. Oke, sehebat apapun Anda, ketika melawan massa sudah pasti kalah. Contoh kita mempunyai pistol isinya berapa sih? 10. Tapi yang royok kita orang 12. Yang 10 orang mati, yang 2 orang masih hidup, digebukin kita. Nah, di sini kita bisa kesimpulan bela diri terampuk ketika kita di jalanan, lari. Garis bawahi Tidak guys. paling aman. Garis bawahi. Bukannya kita pecundang atau gimana. Kita selamatin dulu. Jangan sampai kita jadi korban yang konyol lah gitu. Koma atau mungkin kata-kata sampai meninggal tuh ya amit-amit lah gitu kan. Lari. Yang kedua, kalau sampai terpepet, cari barang terdekat. Mungkin apa yang bisa dipakai buat senjata. Entah pasir, entah batu, entah mungkin temennya kita lempar, ya kan? Seperti itu. Jangan merasa kita jago terus hadepin gitu. Nah mungkin si petarung MMA ini si siapa namanya nggak ngerti lah itu, Pak Kiman atau siapa lagi ya. Emang Pakku siapa ya? Sorry, Pak. Pokoknya si Angelok itulah pokoknya. Falcao ya? Falcao. Oh iya, Falcon. Itu kan. Ya kita nggak tahu kondisi dia seperti apa. Kalau dia mabuk, mungkin nggak akan kepikiran buat lari, nggak akan kepikiran buat nyari senjata yang di depan mata dia ini difokusin. Itu kesalahan terbesar. Nah, berikutnya kondisi si pengeroyok. Kita nggak tahu nih. Dia kan kalau orang luar negeri itu biasanya ekskulnya tuh gulat, wrestling kan. Kalau enggak boxing, itu dua itu biasanya. Atau apa? American football tuh, soccer itu apa? Iya. Rugby itu kan kuat-kuat ya. Rugby itu biasanya dasar dari gulat emang. Dari gulat baru bisa masuk ke American football. Tapi untuk kalau nggak salah ya, dari teman saya yang pernah kuliah di luar negeri, untuk mendapatkan nilai yang bagus paling cepat dari gulat. Biasanya sih nggak pernah kuliah di sono, suka cuma SMP. Alah, sombong. Nah seperti itu, jadi sudah pasti dia tuh punya basic fisik yang bagus. Terus ada kemungkinan besar si pengeroyoknya ini kondisinya sehat, bugar. Nah, orang bugar ketemu orang mabuk bisa apa nyulap ini itu, kok mabuk ya gampang ditoyor, begini juga jatuh. Apalagi 5 orang, apalagi pakai pentungan, ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa menilai dengan kasat mata bahwa MMA ini kurang efektif dipakai di jalan. Nah, karena kita tidak tahu kondisi seperti apa, dan perlu digarisbawahi dengan jelas nih. Biasanya petarung MMA itu tidak petakilan di jalan. Ya, biasanya begitu. Saya sendiri, ya, Mas Wardi juga begitu. Kalau di jalan, apalah serempetan motor sama orang, kita, aduh udahlah males lah berantem. Itu paling kita minta maaf. Biasanya nih, saya rasa kalau seorang praktisi bela diri yang memang bela diri apa, dia belajar dengan baik, itu nggak pengen deh nyari keributan di jalan biasanya. Betul banget. Gitu. Nah kalau Mendikbud ya kembali lagi kita nggak tahu kondisi mereka seperti apa, latar belakang permasalahan seperti apa, kita nggak tahu kan. Kita mungkin rebutan cewek di klub, Oh iya, bisa jadi rebutan apa namanya, mungkin mobil-mobilan di klub, kita nggak tahu kan. Mobil-mobilan. Rebutan ciki-ciki kita nggak ngerti ya. Jadi kondisi kita nggak tahu dia mabuk kah atau mungkin teleng kah gitu kan. Karena kalau orang yang sehat
ditonjok sekali yang zat lurus tuh jab masih bisa bangun lah, masih bisa melawan dengan baik kok. Seperti itu. Ya, jadi intinya mungkin kita nggak bisa menjudge sesuatu sebegitu cepatnya aja. Apa tadi? Menilai sesuatu dengan begitu cepatnya. Oh, kopi dulu. Iya. Dengan tos lu. Benora slack. Baik nih. Ya, kita nggak bisa menjudge sesuatu dengan begitu mudahnya. Kita nggak tahu apakah ini si fighter MMA ini kondisinya seperti apa atau lawannya yang seperti apa, kita nggak tahu. Tapi ya kembali lagi, itu bukan pertarungan apple to apple gitu loh. Kalau misalnya kita udah bicara di jalanan, ya fighter MMA sekalipun ya belum tentu juga bisa melawan orang banyak. Seperti Mas Wardi bilang, bela diri terbaik kalau udah di jalanan itu ya lari. Itu pertama. Kedua, seperti yang Mbak Cynthia Chandranaya bilang, lebih baik kita yang menjaga sikap, kita berbuat baik, kita banyak senyum juga sama orang, kita baik sama orang, insya Allah nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, yang ketiga, ya jangan petakilan kalau di jalan, itu aja sih. Nggak usah rebutan permen lah mas, ntar saya beliin. Ya, intinya begitu. Apa lagi? Apa lagi nih mas? Bebas. Sama tadi yang Mayweather ya? Oh iya, ada juga tuh video ketiganya juga ada tentang waktu video Conor McGregor melawan Mayweather. Nah, itu kayak kembali ke pembahasan semula deh, bahwa itu beda dunia. Ya, pembahasan yang pertama tadi ya, harimau sama ikan hiu, kembali lagi ke situ. Nah, kalau untuk masalah yang Mbak Cynthia sering dibully sama netizen sebagai bukan dikeroyok melalui komentar sama netizen. Ya udahlah Mbak Cynthia, itu netizen biarin aja, nggak usah didengerin. Kalau memang Mbak Cynthia niat pengen fight atau di one fight ya monggo aja. Toh di situ juga ada wasit kok, nggak mungkin kita tuh kayak bisa membunuh orang atau gimana gitu. Mungkin yang seperti yang saya dengar selama ini kan takut melukain orang gimana. Emang tujuannya melukain sama itu. Ya, barangkali nih misalnya Mbak Cynthia udah banyak komen kayak gitu, komentar miring dari netizen, kemudian Mbak Cynthia oke lah, gue buktiin gitu. Nggak masalah Mbak, silakan di sana datanglah ada ke One tim Pride. dokter, ada semuanya udah terjamin. Insya Allah walaupun apapun yang terjadi, wasit dan tim dokter akan bertindak secepat mungkin, seefektif mungkin supaya tidak terjadi cedera-cedera yang serius. Melawan Mbak Cynthia, maksudnya Mbak Cynthia-nya kan kuat. Maksudnya begitu. Itu masalahnya. Masalahnya kan di situ, karena ya segitu kuatnya sih mas, besi ditendangin bengkok. Gimana kepala orang aja. Gimana kepala orang, makanya itu dia. Andai kan nih misalnya udah andai kan si netizen yang ngeroyok Mbak Cynthia udah bener-bener nge-push Mbak Cynthia, kalau misalnya memang pengen buktikan, datang aja, nggak apa-apa, nggak masalah, silakan bergabung ke One Pride gitu. Seperti yang Mbak Cynthia bilang, kalau semua praktisi bela diri harus dibuktikan melalui gelanggang, nanti gelanggangnya penuh. Insya Allah nggak penuh sih Mbak, saya yakin. Kan ada seleksinya dulu. Tetap yang terbaiknya yang masuk ke gelanggang. Tapi bener, yang seleksi penuh sebenarnya. Iya bener sih. Yang main sedikit. Yang seleksi penuh. Arenanya tetap aja yang main segitu-gitu juga. Jadi kalau kita di masa-masa audisi itu banyak banget, banyak dari berbagai sudut pelosok negara kita yang tercinta ini, Nusantara datang untuk mencoba. Saya ingin jajal seperti apa sih rasanya di One Pride itu mungkin kan, tapi ternyata juga nggak segampang yang mereka pikirkan, karena ada audisi, ada penilaian. Kalau Anda lulus kriteria, Anda baru bisa main di One Pride. Tapi kalau Mbak Cynthia saya rasa langsung sih, nggak usah audisi ya. Dari segi power gila, dari segi speed oke. Kurang apa? Mental ya udahlah. Apalagi kan Mbak Cynthia juga sempat bahas tuh yang dia dikeroyok sama perampok. Iya, yang nganter ke puskesmas. Sampai nganter ke klinik. Ya kalau dari segi mental nggak usah ini lagi lah. Ini aja mas, saya itu waktu itu dulu sempat ikut MMA. Saya dikeroyok sama orang. Ini saya belah-belah mas.
Ya ke rumah sakit sih, bareng-bareng, tapi saya juga ke rumah sakit. Oh, oke. Mati? Enggak. Tahu juga. Tapi jalan terus kan? Jalan. Jalan terus ya. Ya. Masalah. Jangan terus. Tahu nggak anak saya bro, guys. Tahu kan anak yang mana? Yang sering banget di komennya Mas Wardi, Mas nggak pengen nyari mantu ele-elean. Nah, anaknya yang itu tuh. Bapak itu bodoh. Namanya juga bapak itu resiko ya. Bodoh kan. Nah, terus saya mau ini juga nih. Mbak Cynthia katanya sempet ada yang komen nggak usah di MMA dulu deh, di One Pride aja. Perlu dikasih edukasi juga nih, Mbak Cynthia. Mungkin harus mengedukasi ke netizen yang komen itu tuh. Iya, One Pride itu MMA gitu loh. Kasih tahu Mbak, itu netizen yang kayak gitu tuh itu bener-bener netizen yang kurang edukasi. One Pride itu sendiri adalah pertandingan MMA. Jadi kalau dia komen nggak perlu ke MMA dulu deh, di One Pride aja dulu. Ya gimana sih? Jadi One Pride itu MMA, sedangkan kalau One Pride, UFC, One FC, Road FC itu kayak nama eventnya. Eventnya. Ya. Gitu. Semuanya mempertandingkan MMA. Lucu aja sih kalau dengar ada netizen yang komen kayak gitu. Ya gitulah. Tapi ya itu dia, kita mesti mengedukasi netizen. Nah, ya di situ netizen yang mungkin melihat video ini, video Mas Wardi tadi menjelaskan bahwa One Pride, UFC, One Championship, Road FC, apapun itulah, itu adalah ajangnya, nama ajang bela dirinya, nama eventnya. Sementara yang dipertandingkan adalah MMA gitu. Anak saya ketawa-ketawa di belakang, saya tahu nahan dia. Kenapa melorot celana kau ya? Nah itu juga apa ya? Lupa aku menyampaikan apa. Terus ngomongin sih. Ngopi sih, dan jaringan. Ya, intinya sih itu tadi yang udah kita bicarakan. Kesimpulannya semua bela diri itu bagus. Oke, apapun itu. Yang jelek adalah orang-orang yang mendiskreditkannya itu. Ada yang bilang, wah silat nggak kepake di MMA bla 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 bla. Ya kan itu bukan pertandingan MMA. Silat main di MMA memang bukan tempatnya gitu loh. Silat mau tanding ya tandinglah di pertandingan silat. Jadi nggak bisa membandingkan seperti itu. Atau mungkin ada yang bilang, wah Tai Chi kalah nih lawan MMA. Ya bukan tempatnya juga gitu loh. Jadi kalau kita mau membandingkan sebuah bela diri dengan bela diri yang lain, ya nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa membandingkan satu bela diri dengan bela diri yang lain. Yang bisa dibandingkan adalah praktisinya, pelaku bela dirinya. Betul. Misalnya katakanlah silat lawan taekwondo, menang mana nih? Bagusan mana, silat apa taekwondo? Nggak bisa dibandingkan kayak gitu. Tapi yang bisa dibandingkan adalah si atletnya. Mana yang lebih sering berlatih, itu pasti yang menang. Berani taruhan saya, apapun yang terjadi. Siapa yang latihannya lebih kuat, lebih serius, lebih fokus, lebih berdedikasi, itu yang menang. Tapi kamu kalah kemarin sih. Padahal tidak keras. Itu masalah keberuntungan. Enggak bercanda loh. Ya tetap aja sih faktor keberuntungan itu juga ngaruh juga kadang-kadang. Oh papoh aja gitu. Ngeles. The power of ngeles. Ya lihat. Pesan untuk teman-teman dulur-dulur semuanya yang mungkin menonton video ini, berkaryalah, berkaryalah semampu anda bisa. Mungkin anda bagusnya di bidang seni silat, ya monggo. Bagusnya di bidang MMA, ya silakan. Nggak usah saling bersinggungan lah. Anda mungkin bisa berkarya melukis, ya silakan lah. Anda bisa mungkin apa ya? Kalau aku ngebabur ya nggak apa, ini positif. Nah yang penting kita membawa aura positif, membawa kebaikan bersama, dan hindari permusuhan. Syukur-syukur kalau bisa mengedukasi. Iya betul. Intinya meninggilah tanpa harus menjatuhkan. Naiklah tanpa harus menginjak kepala. Betul.
menang tanpa ngasorake. Nah, berenang-renang tanpa pelampung keseret ya Mas. Mas Wadi mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Atau tutup? Udah cukup lah mungkin, udah banyak, udah jelas banget intinya kan kayak tadi saya Panji bilang, kita janganlah membanding-bandingkan, karena kalau membanding-bandingkan jatuhnya nanti akan ada permusuhan. Kalau udah ada permusuhan ya akhirnya nggak ada yang maju, yang ada kita malah isinya jelek-jelekin aja. Kita nggak mau mengedukasi lah ke teman-teman makna dari keanekaragaman Indonesia. Jadi ya kita negara Indonesia ini luas, keanekaragamannya banyak banget, mungkin yang dari terutama masyarakat ya, mungkin yang di Jawa ada puncak ini itu bla 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 bla, di Sumatera ini itu, mungkin di Papua apa ya, kita nggak usah banding-bandingkan karena kan dari satu dengan dari lain tuh punya karakter yang berbeda. Nah, dan perlu kita ketahui karakter yang berbeda dikarenakan kondisi geografis biasanya. Betul. Itu aja. Oke, itu tadi pembahasan dari kita. Mohon ingat pesan dari Mas Wardi tadi. Pertama, jangan saling menjatuhkan lah. Kalau mau berkarya silakan, tapi nggak perlu lah menjatuhkan. Para netizen juga nggak perlu komen-komen yang menghujat atau apa. Semoga masyarakat Indonesia bisa jadi lebih baik, lebih cerdas gitu loh. Oke. Karena itu apa? Kalau mau bertanding lebih baik-baik di tempatnya. Ya kalau mau bertanding ya pada tempatnya gitu loh, jangan berantem di jalanan. Ya memang sih kalau di Eropa kan memang, tapi lintas bela diri di situ ya. Kalau Anda masuk ke sana ya harus dibekali dengan banyak bekal. Ya boleh aja kalian kalau memang background silat seperti saya gabungin silat, mungkin bela diri lain bla bla, paling enggak sekitar 3 bela diri untuk maju ya baru. Kalau background bela dirinya santet gimana? Boleh juga Mas, asal itu efektif dipakai di arena. Kalau percuma kalau bisa nyantet tapi nggak bisa mukul ya. Ya betul juga. Tapi ingat jalan itu ganas. Jalan Itu boleh kan. Oke, jadi sekian dari kami. Nantikan kami di vlog-vlog berikutnya masih bersama Suwardi sampai Calawu Dan Panji dekat sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.